dan Sajili. Nah, tadi kita sudah berbicara banyak dan pembicaraan ini adalah pembicaraan lanjutan dari berbagai pertemuan, baik yang formal maupun informal. Dalam pembahasan tadi secara mendalam, panjang, kami akan terus dan sudah banyak titik temunya, terutama untuk menuju dan membangun Indonesia yang sejahtera, aman, adil, dan juga makmur, dan juga Indonesia yang bersatu. Nah, oleh karena itu dengan berbagai hal, ada yang sifatnya keseluruhan, artinya secara prinsip selama ini Partai Golkar dan PDIP telah bersama-sama di pemerintahan Pak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, dan dengan Ibu Puan saya sama-sama di parlemen, sama-sama di kabinet, dan tentunya sudah saling mengetahui, dan selama ini juga hubungan antara pemerintah melalui saya dan Ibu Puan selaku Ketua DPR sangat baik. Oleh karena itu banyak hal yang perlu dibahas tentunya, dan tentunya tadi disepakati bahwa hal yang sifatnya teknis itu perlu dibangun, dan dari Partai Golkar sudah membentuk tim teknis, dan juga nanti dari pihak Ibu kami persilakan, dan kami dipimpin oleh Saudara Malkios Markus Meking. Silakan Ibu Ketua. Terima kasih Pak Ketum Golkar, Pak Erlangga Hartarto. Alhamdulillah hari ini pada kesempatan ini saya juga bersilaturahmi kepada Pak Ketum Golkar, Pak Erlangga, untuk bisa membahas hal-hal yang kami anggap sifatnya itu akan sangat penting dalam menyamakan visi dan misi serta cita-cita dalam membangun bangsa dan negara ke depan. Tentu saja hal ini tidak bisa hari ini pertemuan, hari ini akan ada satu keputusan yang konkret, namun kami berharap bahwa dalam waktu yang tidak lama setelah kemudian dibahas oleh tim teknis yang nanti akan kami bentuk pada waktu yang tidak terlalu lama, insya Allah kami akan bisa bertemu kembali untuk bisa menyamakan kembali apa-apa yang kami anggap bisa kami sepakati bersama dan kami bisa bangun bersama dalam menuju bagaimana nanti menuju Pileg dan Pilpres tahun 2024 dan bagaimana kemudian membangun bangsa dan negara bersama, bukan hanya tahun ini, bukan hanya tahun depan, tapi juga bagaimana membangun bangsa dan negara pasca pemilu tahun 2024. Ini buat kami berdua akan menjadi sangat penting karena memang seperti yang tadi Pak Erlangga sampaikan, bagaimana kemudian hubungan antara PDI Perjuangan dan Partai Golkar sudah terjalin cukup lama, walaupun sering terjadi dinamika, namun kami meyakini bahwa membangun bangsa dan negara itu tidak bisa hanya dilakukan sendirian, namun perlu gotong royong dari semua pihak, termasuk bagaimana membangun bangsa dan negara jika memang itu dilakukan bersama-sama antara PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Jadi ini adalah satu komitmen bagi kami berdua untuk segera bisa insya Allah mempunyai satu persamaan dalam membangun bangsa dan negara ke depan. Dan apa yang kami bicarakan hari ini tentu saja bukan suatu pertemuan pertama kemudian terakhir, namun ini banyak sekali pertemuan-pertemuan informal yang sudah terjadi atau kami lakukan bersama-sama antara bukan hanya saya saja, juga teman-teman yang lain dari PDI Perjuangan dan Partai Golkar, tapi juga saya dan Pak Erlangga. Terakhir kami bertemu di Harlah PKB di Solo, itu pun kami sempat secara informal bicara santai, namun ternyata pembicaraan itu juga ada juga pembicaraan yang sangat serius yang kemudian membawa kami alhamdulillah bisa bertemu pada hari ini. Kalau ada yang menyatakan bahwa kok ketemunya nggak sering kelihatan media, ya karena memang banyak pertemuan yang nggak kami share ke media karena memang banyak hal yang bisa kami bicarakan di saat-saat pertemuan kami secara informal maupun formal. Mungkin itu ada pertanyaan? Mbak Puan, saya Alfa dari Kompas. Kalau boleh merecap perjalanan Mbak Puan hari ini, apakah ini artinya merupakan visi untuk mencari cawapres Pak Ganjar? Dan buat Pak Erlangga, Pak, untuk tim
teknis tadi, apa sih Pak boleh lebih detail dan arti dari bunga politik yang tadi dikasih ke Mbak Puan? Boleh? Ya, perjalanan saya hari ini tadi alhamdulillah saya ketemu Caimin, Ketua Umum PKB, maraton langsung ketemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Mas Erlangga. Ya, bukan pertemuan-pertemuan ini bukan hanya kemudian untuk mencari cawapres, tapi bagaimana kemudian insya Allah ini merupakan satu penugasan yang diberikan kepada saya untuk bersilaturahmi dengan semua ketua umum partai. Pertama, yang kedua bagaimana kemudian dalam silaturahmi itu kita bisa bertukar pikiran, saling menjajaki bagaimana keinginan, bagaimana cita-cita dari setiap partai yang tentu saja mempunyai target, strategi dan cita-cita. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi. Boleh saja kita kemudian berbeda pilihan, tapi jangan sampai kemudian itu membuat komunikasi yang ada itu menjadi terpecah belah, sehingga kita sebagai satu bangsa itu tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan di pesta demokrasi. Pesta artinya gembira, pesta artinya fun, pesta itu artinya jangan membuat kemudian rakyat menjadi serem karena ada pesta demokrasi setiap 5 tahunan, dan bahwa kemudian akan ada berkelanjutan siapa cawapres atau cawapres PDI Perjuangan siapa, yaitu tentu saja nggak bisa lepas dari setiap pertemuan politik. Namun dinamika politik ini tentu saja harus tetap berjalan sampai nanti pada waktunya kita akan umumkan capres dan cawapres pada bulan November yang akan datang. Jadi waktunya masih panjang. Yang penting silaturahmi bagaimana kemudian enggak dong, pengumuman November. Pengumumannya itu November, pendaftarannya itu Oktober. Namun kami berharap bahwa ya jangan sampai ada salah komunikasi lah. Kita tetap bangun komunikasi itu jadi pesta demokrasinya itu gembira, rakyat senang, nyaman, damai itu. Ya, pertama tentu Partai Golkar dan PDI Perjuangan adalah partai nomor 1, nomor 2 perolehan suara di Indonesia. Sehingga dengan partai nomor 1 dan 2 ini selalu berkomunikasi, kemudian juga mempunyai kerjasama yang dalam, ini menjadi signal bahwa keberlanjutan dan stabilitas politik ke depan menjadi sangat penting. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Puan, biasa Partai Golkar dan PDIP itu berkompetisi dalam setiap pemilu. Itu sesuatu yang biasa, tetapi kita selalu bekerja sama di dalam pemerintahan. Dan tentu seperti dalam beberapa pertemuan, saya berharap tentu Indonesia ini berbeda hanya tanggal 14 Februari. Sesudah itu kita bergabung kembali. Dan mengapa bunga? Bunga simbol. Betapa pemilu itu bukan hanya hard politik, tetapi yang penting soft politik. Dan soft itu dengan bunga yang indah. Dan yang indah warnanya kuning dan merah. Ya. Pak Erlangga. Izin ada 2 pertanyaan, Mbak. Pak, yang pertama ini soal tim teknis lagi. Tadi sepertinya belum terlalu terjawab. Tim teknis ini maksudnya apakah menjurus ke baca pres atau memang untuk membicarakan koalisi atau seperti apa, Mas dan juga Mbak. Kemudian yang kedua, ini apakah memang pertemuan Mbak Puan sama Pak Erlangga ini juga jadi salah satu tindak lanjut pertemuan Pak Erlangga dengan Pak Jokowi di istana. Kemudian kalau boleh tahu Pak, sedikit ini apa-apa saja yang disampaikan oleh Pak Jokowi, itu kurang lebih 3 jam ya Pak pertemuan dengan Pak Jokowi. Silakan Mas. Ya, untuk tim teknis, jadi kebersamaan antara Partai Golkar dan PDI Perjuangan itu insya Allah dimulai dari hari ini tuh sudah mulai terjalin kebersamaan, ditandai dengan bunga merah dan kuning tadi, tanda cinta, artinya tanda bahwa kita merasa punya hati yang sama gitu ya Mas Ketum. Nah, dari tim teknis itulah nanti kita akan bahas apa saja yang kemudian bisa menjadi persamaan, apakah yang kemudian harus dicari titik temunya. Saya nggak mau bilang perbedaan, tapi kita cari titik temunya sehingga kita nantinya insya Allah bisa bersama-sama. Dan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketum Erlangga terkait dengan tim teknis, kami berdua sudah sepakat akan membentuk tim teknis kecil. Nanti anggotanya akan kami pilih, nggak besar-besar, yaitu kan karena kesibukan antara Pak Ketum Erlangga dengan saya juga yang punya kesibukan. Jadi tim teknis ini yang akan menjadi jembatan apa saja yang kemudian ingin disampaikan, bagaimana kemudian insya Allah nantinya akan ada persamaan visi dan misi serta cita-cita di kemudian hari dalam waktu yang tidak lama. Itu.
Terkait pertemuan kemarin ada 2 ratas, 1 ratas terkait dengan fiskal yang akan difinalisasi dan tentu itu menjadi bahan dari pidato Bapak Presiden di tanggal 16. Kemudian yang kedua terkait dengan devisa hasil ekspor. Kalau detailnya besok akan ada konversi devisa hasil ekspor yang akan dibawakan oleh saya bersama dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI maupun OJK. Intinya kita harus menyadari bahwa bumi, air, tanah itu bukan bentuk fisik bumi, air, tanah, tetapi juga nilai yang diciptakan itu harus masuk ke dalam negeri. Selama ini kalau hanya dibicarakan bumi, air, tanah di Indonesia, ini seperti gas, begitu hasilnya diekspor, dananya semua di Singapura. Bayangkan kalau ini kita bisa ambil 30% saja, 1 bulan itu bisa 9 miliar dolar. Jadi 1 tahun 100 miliar. Nah itu keindonesiaan kita itu di situ. Nah itu besok, to be continue besok. Bicara politik, Pak. Bicara politik adalah, termasuk saya laporkan ke beliau, saya akan ketemu Ibu Puan hari ini, sepenuhnya sepengetahuan Bapak Presiden. Izin Pak Ketum, kegiatan hari ini kan Pak Jokowi juga bersinar dengan Pak Luhut dan Pak Bahlil. Ini apa alasan Bapak kan juga berkaitan dengan ekonomi tapi tidak ikut? Kan cuma 1 hari. izin Pak Ketum, saya Fauzi dari antara Ibu Puan. Beberapa waktu terakhir Golkar, khusus Pak Ketum, sering melakukan pendekatan politik di luar. Nasib KIP bagaimana? Kapan kira-kira penandatanganan chapter koalisi ini bubar? Untuk penegasan aja. Terima kasih. Ya tentunya kita kan cair. Kita lihat di tempat ini kan ada P3, kemudian masih ada PAN. Jadi kita akan lihat secara keseluruhan. Berarti memastikan KIP pindah ke Ganjar Pranowo dan Kita akan lihat ke depan karena masih banyak hal teknis. Nah itu juga yang dibahas dengan tim teknis nanti. PR. Jadi cara menggodanya kalau dengan Caimin dengan PKB itu ada tawaran cawapres, bahkan disebut sebagai 5-nya itu. Nah kalau dengan Golkar cara menggodanya seperti apa sih Pak? Cara menggodanya dengan bunga merah dan kuning. Cukup? Terima kasih. Ya, semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.